Agama saya Kristen Protestan, Pak. Kristen negeri? Iya, Pak. Prioritasnya Muslim. Terus kalau kita nggak pakai jilbab, itu gimana pula kan pandangan mereka gitu. Keinginan dia sih nggak usah pakai ini, Pak. Kalau keinginan maunya nggak pakai usah ini. pakai ini. Baru ada dugaan larangan hijab, Kiai Khalil Nafis langsung reaktif bilang tidak Pancasilais. Sementara hampir setiap bulan ada umat Islam melarang umat Kristen ibadah minggu yang jelas-jelas ini anti Pancasila, Kiai diam-diam baik. Berdoa di gereja, saya juga punya masjid. Lu mau ibadah ke gereja sono. Buka mata Kiai, kami semua menunggu kapan Kiai mau protes terhadap pembubaran ibadah Kristen yang akhir-akhir ini marak terjadi. Maaf pengertian. Ini ibadah kepada Tuhan, Pak. Selama MUI tidak melarang, jangan salahkan kalau orang berasumsi MUI diam-diam setuju ibadah Kristen dibubarkan. Artinya intoleransi bukan ulah 1-2 oknum, tapi atas persetujuan semua umat Islam karena dibiarkan oleh Kiai. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi di rumah saya tinggal. Ditunggu protesnya Kiai. Ya, di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Saya sungguh heran dan kecewa dengan perilaku banyak kelompok Islam yang membenci umat Kristen. Mereka tidak suka melihat umat Kristen beribadah. Mereka tidak suka melihat ada pembangunan gereja. Biasanya aksi mereka dipimpin oleh pemuka-pemuka agama yang berpikiran sempit dan terus menggaungkan permusuhan dengan umat Kristen. Dan bahkan ada yang menyerukan agar gedung dibakar. Dengan nada melecehkan mereka bilang, kok berdoa ngontrak sih? Lalu ada suara yang mengatakan, Tuhannya ngontrak. Ada pula yang bilang, berdoa di kebun sono sambil menunjuk ke arah pohon pisang. Seorang dari mereka dengan suara keras mengatakan, Bapak dilarang beribadah di sini karena di sini Islam semua. Para pemuka Islam, terutama Majelis Ulama Indonesia, harus segera bicara dengan umat Islam untuk tidak melakukan penindasan terhadap umat Kristen. Mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau dua ini gini, sorry Pak, kasihlah kita ini apa Pak? Kita kan masa kita nggak bisa berdoa gitu. Masa kita nggak bisa berdoa? kenapa nggak bakal di Puri aja betul gelar apa? Jadi gini Pak, di Puri itu sudah harus mata kontraknya. Kalau di Puri Saya bangun ini buat mata kuliah bisa. kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Jadi begini. Apa tuh tadi uang jalanan lo? Baik. Monyet lo. Uang jalan. Tapi yang habis sampai itu uang. Pelarangan ibadah kembali dan kembali terulang lagi. Apa salahnya sih orang berdoa? Rumah doa itu kalau di Islam seperti musola. Kita sering sekali berdoa di musola, bahkan sholat Jumat di pelataran, di parkiran, di gedung apapun, bebas kita. Bahkan kadang-kadang tidak di masjid, kadang-kadang mengkooptasi jalan, tempat parkir. Umat Islam juga sering kok berdoa bukan di masjid. Kita mengadakan acara di rumah, acara kadang-kadang menutup jalan. Apa nggak malu kalau kita dikembalikan seperti itu? Saya berulang kali mengatakan bahwa cabut SKB 2 Menteri. Karena itu biang keladi, sulitnya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang beragama selain Islam untuk minta izin mendirikan rumah ibadah. Tapi sampai detik ini, sampai 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi hanya janji dan janji melulu dan tidak pernah ditepati. Termasuk Menteri Agama yang sekarang. Aku sendiri udah biasa kena rasis sejak dari kecil di Indonesia. Kok bisa? Kebetulan ini langsung ada contohnya dari Bang Tiar Nasution yang ngirim pesan cinta ke aku. Gak usah banyak cincong lah Cina, terserah mahasiswa. Lo gak usah setir-setir mahasiswa Indonesia. Tapi jujur dirasisin model kayak gini aku udah biasa sih. Yang paling aku inget, dulu pas masih kecil di kampung, aku sering banget diteriakin, oi kinokolop, kinokolop. Kolop itu kalau dalam bahasa Jawa, maksudnya anunya belum disunat. Saking jengkelnya, pengen rasanya aku kejar bocah itu dan aku tunjukin, kalau ini loh, aku juga udah disunat. Kadang bingung juga ya, kalau dibilang orang Cina, tapi bahasa ibuku bahasa Jawa. Kalau mengutip Bung Novi Basuki, seorang santri yang mengambil S1 sampai
sampai S3-nya di Cina. Anti terhadap China di Indonesia ini khususnya masih sangat besar sekali. Buat umat Kristen dimanapun kalian berada, saya sudah sering menyampaikan ini dan saya akan bilang ini sekali lagi. Jika kalian sedang berdoa di rumah atau di ruko, ada Pak RT atau Pak RW atau Pak Kades datang menanyakan izin atau mengatakan peruntukan rumah ini bukan untuk ibadah. Ini adalah intoleransi, pelarangan hak ibadah yang dilindungi undang-undang. Umat Kristen ibadah itu sama dengan umat Islam sholat. Jadi persamaannya dengan sholat, bukan dengan pengajian. Umat Islam sholat di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin, begitu juga umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin siapapun. Ini diatur di SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, ibadah di rumah atau ibadah di ruko tidak perlu pakai izin. Yang perlu izin itu mendirikan gereja. Kalau berdoa aja tidak perlu izin. Semoga jelas ya. Bantu sebarkan lagi video ini agar diketahui banyak jemaat Kristen lagi. Terima kasih. Kita tidak bikin kerusuhan, Pak. Ya, mohon maaf pengertian. Kita ini ibadah kepada Tuhan, Pak. Bun, itu aja ya, Pak RT. Kita memang dari mana-mana tempat, karena memang kita minoritas, kita sedikit. Itu loh. Jadi tolong pengertiannya. Melakukan kegiatan, ini ada Pak RW, Pak RT. Setiap warga melakukan kegiatan, harus ada izin dari lingkungan. Nah itu yang saya titik berat. Ya, kegiatan apa dulu, Pak? Kegiatan apa dulu? Semuanya. Yang kalau tadi contohnya Pak Lurah, jalan kepang. Kita ini ibadah bukan kegiatan, Pak. Ini ibadah, bukan kegiatan. Kena ya. Ya. Aku njaluk nduke ini dibatasi kegiatan. Nggak bisa, Pak. Tidak seperti orang Sing dibatas itu sing seperti apa, Pak? Bentar. Sing dibatas itu yang seperti apa? Kami hanya minggu saja ibadah raya. Yang lainnya enggak. Kan kemarin ini kita ribut nih, Pak. Ributnya soal isu ada yang tidak boleh mengatakan salam selain agamanya. Begitu, Pak ya. Nah, saya berharap ada institusi yang seperti Bapak, ya jelas gitu ya. Wantanas bikin statement bahwa kita harus meneruskan budaya seperti ini. Begitu. Jangan sampai salam-salam itu diatur-atur lah. Begitu ya. Nanti ada orang-orang yang kalau seperti kami, saya nggak takut dilarang-larang karena saya tahu apa yang menjadi kepercayaan saya, my belief, Pak. Saya kira lembaga seperti Bapak ini bisa memberikan satu sikap kebangsaan yang jelas kepada publik begitu. Dan mengayomi kita-kita ini sebagai orang yang nasionalis. Orang-orang yang menyerbu adik-adik Unpam kemarin ketika mengadakan malam Rosario itu, kalau mereka itu dilahirkan di NTT atau di Papua atau ditakdirkan oleh Allah untuk lahir di Eropa sana, mungkin tidak mengenal Islam, mungkin juga tidak mengenal apapun, bisa jadi tidak beragama, atau memang dilahirkan menjadi Katolik, dilahirkan menjadi Protestan. Karena kita semua ini mengikuti agama orang tua kita. Lalu kita kemudian merasa petentang-petenteng bahwa kita adalah penguasa bumi ini karena saya Islam. Saya menjadi Islam karena saya dilahirkan di Madura dari orang tua beragama Islam, maka Islamlah saya. Kalau saya dilahirkan di tempat lain, yang dimana di situ tidak ada orang Islam, mungkin saya tidak akan beragama Islam. Jumlah manusia di bumi ini kurang lebih 8 miliar. Orang Islamnya kurang lebih sekitar 2 miliar. Sampai seberapa kuat kita gelisah oleh berbagai perbedaan, sementara yang berbeda dengan umat Islam hari ini kurang lebih sekitar 6 miliar. Sanggup sampean membawa sebilah pisau untuk melawan orang yang berbeda. Orang masih sibuk menghitung dosa orang lain, seperti yang menyerbu adik-adik kita ini, hanya karena berbeda. Sampai kapan kita itu harus gelisah dengan keimanan yang berbeda, keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda. Sementara kita masih punya orang yang berbeda 8 miliar lain. Kurang lebih 6 miliar lain. Belum kita berbicara sesama umat Islam. Ini adalah efek dari ulama-ulama yang kadang-kadang menyerukan kebencian kepada pemeluk agama lain. Menyerukan kebencian dan permusuhan kepada orang yang berbeda. Ini adalah ulama-ulama yang tidak wajib untuk diikuti. Bahkan haram untuk diikuti. Ini hanya akan semakin membuat jelek wajah Islam dan syiar Islam. Berhenti sama nyanyi. Jangan Pak.
Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah, Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah, digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi SARA dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada itikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang. Teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus RT ngomong, RT namanya siapa? namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Kalian berani tidak menghargai saya sebagai RT di sini gitu. Mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan. Assalamualaikum. Saya mau meluruskan narasi sesat rumah tidak boleh dipakai ibadah dan ibadah itu harus di gereja. Ini narasi sesat dan biadab. Kalau rumah tidak boleh dipakai ibadah, berarti kita umat Islam juga tidak boleh sholat di rumah. Sholat wajib di masjid. Tapi kan faktanya kita umat Islam boleh sholat di rumah. Begitu juga kalian umat Kristen. Ya boleh ibadah di rumah. Boleh ibadah di rumah. Jadi kalau kalian umat Kristen dilarang ibadah di rumah dengan narasi ibadah harus di gereja, itu adalah narasi sesat yang berbau Kristenfobia dan diskriminasi SARA. Lawan. Ayo, galakan ibadah di rumah. Hak beribadah di rumah adalah hak kalian yang dilindungi undang-undang. Hak kalian yang dilindungi undang-undang. Sebarkan lagi video ini, lawan Kristenfobia, lawan diskriminasi SARA. Dengan ini menyatakan menolak pemberian izin, rekomendasi, dan pembangunan sarana ibadah non-muslim di wilayah Sindang Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GKJ Bandung berdiri dari tahun 1926 sampai hari 97 tahun. 97 tahun. Berarti bisa dikatakan GKJ lebih tua daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dia. Tapi yang aneh itu, dulu sebelum merdeka bisa mendirikan gereja. Nah setelah merdeka, lah kok susah mendirikan gereja. Setidaknya 200 gereja disegel dan ditolak dalam 10 tahun terakhir. Dan yang terbaru adalah pelarangan kegiatan ibadah yang terjadi di daerah Padang. Dan itu belum termasuk pelarangan kegiatan ibadah yang belum sempat viral ataupun diketahui oleh semua orang. Pertanyaannya, bukankah di Undang-Undang Pasal 29 tahun 1945 mengatur tentang negara yang menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Lantas kenapa kami mendapat perlakuan yang berbeda? Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam.
Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatiin sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Itu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Bubaran MUI cukup ada Departemen Agama. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk dilarang beraktivitas seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tamu, tadi kan kami dengar. Kami dengar di bawah. Memang kita nyanyi, kami cuma berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaat tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak-anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini, cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu,
Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, maka tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Saya dan mungkin Anda semua sudah melihat Prabowo sebagai presiden terpilih yang memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin yang akan membawa Indonesia melanjutkan keberhasilan di era Jokowi. Saya rasa sudah waktunya kita untuk tidak cekcok lagi soal politik. Prabowo sudah menang dan bahkan di berbagai daerah pun calon-calon dari koalisi Indonesia Maju diperkirakan akan menang dalam pilkada akhir tahun nanti. Di dalam lingkaran Prabowo sendiri ada orang-orang yang cakap, berintegritas, dan berkualitas. Pendek kata, tim Prabowo ini sebenarnya sudah tinggal menjalankan pemerintahan dengan cara yang baik dan benar dengan memanfaatkan resources yang tersedia seoptimal mungkin. Kita sudah tidak perlu khawatir. Apalagi hampir pasti Prabowo tidak akan meninggalkan Jokowi. Jokowi sudah tidak jadi presiden, tapi dia bisa diharapkan akan terus didengar pendapatnya di dalam pemerintahan Prabowo. Dan jangan lupa ada Gibran di samping Prabowo. Dan mungkin sekali ada Kaisang yang tetap akan punya posisi yang berpengaruh terhadap kualitas pemerintahan Indonesia. Di pihak lain, musuh Prabowo dan Jokowi sudah semakin lemah daya tarungnya. Lawan terbesar Jokowi dan Prabowo kan sebenarnya PDIP dan PKS. Tapi kita bisa lihat sama-sama kedua partai ini sudah semakin kehilangan daya pijak yang kokoh. PKS sudah menunjukkan itikat untuk merapat saja ke Kim. Begitu juga dengan PDIP dan Ahok. Kalau PDIP tidak bisa merangkul partai lain untuk bersekutu dengan mereka, PDIP juga tak akan bisa mengajukan nama siapapun termasuk Ahok. Jadi pertarungan di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur nampaknya sudah hampir pasti diprediksi hasil akhirnya. Karena itu, apakah perlu bagi saya untuk menyalurkan waktu, energi, dan dana untuk tatanan politik yang sudah semakin matang ini?
Contoh terbaik adalah apa yang terjadi di Jakarta. Bayangkan, Anies yang mungkin sampai awal bulan lalu masih terlihat sebagai calon gubernur terkuat di Jakarta, kini menjadi seperti layangan putus yang mengudara tanpa ada yang mengejarnya. Apa saya masih perlu berhadapan, bertarung, bersoal jawab dengan para pelaku politik lain yang mengancam Indonesia? Anda mungkin menganggap saya terlalu optimistis. Tapi untuk saat ini, saya benar-benar melihat Indonesia sebagai negara yang akan dipimpin oleh orang-orang handal yang tidak perlu terlalu kita khawatirkan. Kalau kemudian terbukti pemerintah Prabowo tidak bersih dan tidak profesional seperti yang saya bayangkan, tentu saya akan terlibat lagi dalam perang membela kaum yang tertindas. Tapi itu bukanlah pilihan yang saya pertimbangkan untuk saya ambil saat ini. Mereka tentu saja bisa terus menyebarkan kebohongan dan kebencian, tapi mengingat skala kekuatan mereka sudah semakin terbatas, daya gaung mereka pun berskala kecil. Saat ini saya mengagumi Jokowi dan Prabowo. Kalau nanti terbukti mereka mengkhianati demokrasi, mengkhianati hak asasi manusia, mengkhianati kesejahteraan rakyat, kita kembali lawan mereka. Tapi kali ini saya memilih untuk tidak berpolitik praktis. Energi saya harus disalurkan memperjuangkan keberagaman dan persatuan Indonesia. Saya melihat dalam beberapa bulan atau tahun terakhir saja, kita masih terus mendengar atau menyaksikan penindasan terhadap kaum minoritas. Yang paling sering terus terdengar adalah penindasan terhadap hak-hak umat Kristen dan Katolik untuk beribadah dan memiliki rumah ibadah. Lalu, kerap juga terdengar praktek diskriminasi terhadap kaum Tionghoa. Dan seperti yang saya katakan, yang mengalami ini bukan hanya umat Kristen, tapi kelompok-kelompok minoritas lainnya. Bahkan di salah satu daerah istimewa di Indonesia, kelompok Tionghoa dilarang sama sekali untuk memiliki tanah. Bayangkan, dilarang memiliki sertifikat hak milik tanah. Kaum Tionghoa dilarang memiliki tanah dengan alasan mereka bukan pribumi. Kaum Tionghoa juga dilarang memiliki tanah karena dianggap memiliki keunggulan ekonomi. Hal-hal semacam ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu, setelah sekian lama saya bertarung di dunia politik praktis, saya rasa sudah saatnya saya sekarang pindah haluan dan kembali memperjuangkan hak mereka yang tertindas. Saya berulang kali bertemu dengan aktivis Kristen yang bicara bagaimana mereka harus berjuang sekedar untuk memperoleh izin pembangunan gereja di daerahnya. Mereka sudah melewati birokrasi perizinan yang berbelit, memperoleh dukungan dari masyarakat setempat, memperoleh dana yang diperlukan untuk membangun gedung gereja, dan akhirnya tetap tidak bisa membangun gereja karena adanya penolakan dari kelompok-kelompok Islam yang dengan tegas bilang pokoknya mereka menolak pembangunan gereja tanpa alasan. Proses pembangunan semacam ini bisa berjalan lebih dari 20 tahun. Itu semua adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang seharusnya tidak boleh berlangsung di Indonesia. Bagi sebagian masyarakat itu mungkin nampak sebagai hal-hal kecil yang bisa ditoleransi. Namun bagi saya, itu sama sekali bukan hal kecil yang biasa-biasa saja. Buat saya ini sangat penting, karena saya bisa membayangkan betapa menyakitkannya untuk tidak beribadah hanya karena adanya kelompok-kelompok mayoritas yang dilindungi negara yang berpikiran sempit. Betapa menyakitkannya kalau saat saya beribadah, tempat ibadah saya didatangi gerombolan orang yang dengan mengucapkan nama Tuhan tapi penuh caci maki meminta saya berhenti beribadah dan keluar dari tempat ibadah tersebut. Perjuangan kita untuk mensejahterakan Indonesia hanya akan berarti kalau yang sejahtera bukan hanya sebagian kecil Indonesia, tapi seharusnya semua bagian Indonesia. Saya berharap Anda semua untuk bersama memperjuangkan hak-hak kaum tertindas. Saya berharap perpindahan jalur perjuangan ini akan membawa kebaikan bagi kita semua. Masalah intoleransi semakin tak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup secara paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah akhir-akhir ini. Itu yang viral. Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB, maka ini akan membantu umat minoritas. Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja.
gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia yang tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita membandingkan masalah izin, terjadi ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Adapun SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko sebetulnya tidak perlu meminta izin. Dan juga dalam SKB 2 Menteri pasal 13 dan pasal 14 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi dalam SKB 2 Menteri, sebetulnya kepala daerah harus memfasilitasi dalam memberikan perizinan pendirian rumah ibadah. Akan tetapi dua pasal ini dianggap tidak ada oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu. Yang dipermasalahkan oleh ormas preman berjubah agama itu selalu rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri. Semoga rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri bisa dihilangkan. Menurut saya, selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mulai saat ini jangan diam. Bila rumah ibadahmu dibubarkan, kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bukan hanya itu, SKB 2 Menteri juga sebetulnya melindungi umat minoritas. Jadi ayo bantu sebarkan video ini supaya semakin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri dan juga akhlak. Jadi menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Tuliskan menurut kalian apa alasannya, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan saya tentang perizinan rumah ibadah, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.